Oke, assalamualaikum. Halo Indah. Ini Waalaikumsalam. kita udah lama ya sebenarnya nggak ngobrol-ngobrol ya. Terakhir kayaknya udah hampir mungkin 2 tahun yang lalu kali ya. Nah, Indah ini Iya, iya temen-temen kampus ya, temen lama. Jadi baru ketemu lagi hari ini setelah sekian lama. Nah, jadi terima kasih ya atas waktunya udah mau bersedia untuk mengisi konten kali ini. Jadi konten gue ini sebenarnya cukup bervariasi karena sebelum-sebelumnya banyak di edukasi kontennya gitu atau English, tapi sekarang pengen yang berbeda karena kebetulan narasumbernya ada lumayan banyak ya di sekitar gue. Jadi termasuk salah satunya lo ya yang bisa berbagi informasi ke orang lain. Nah, dah sekarang kan udah jadi MUA dan punya Sanggar Riasmi sendiri gitu. Terus ya. ya ini sudah berjalan berapa tahun dah Sanggar Riasnya ini? Ini tahun ke-10 sih. Tahun ke-10. Wah, udah lumayan lama ya Tahun ternyata ya. ke-10. Oh, Iya, oke. nggak kerasa Berarti ya. 10 tahun. Oke, awalnya itu belajar riasnya dari mana dah? Dulu itu kebetulan kan mamah ya. Mamah itu Oke. dari tahun 80. Hmm. Setelah itu berjalannya waktu, Hmm. memang dia kan single fighter lah, semua Oke. segala semua sendiri. Hmm. Nah, gue masih kerja waktu itu di Ya. kantor. Hmm. Sama sekali nggak kepikiran, nggak punya niat untuk benar-benar terjun di dunia wedding Hmm. khususnya. Hmm. 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 Setelah udah punya anak kedua, mungkin ngerasa bahwa bekerja setiap hari dengan rutinitas yang memang 9 to 5 Hmm. seperti itu sebagai ibu dengan 2 anak, rasanya waktu itu agak berat karena rumah kan agak jauh di Tangerang Selatan. Sementara kantor itu di Sudirman. Kurang lebih kalau kita pagi itu jalan sekitar 2,5 jam. 2 jam sampai 2,5 jam lah di perjalanan gitu. Dan itu benar-benar nyita waktu, stres juga mungkin di jalan. Akhirnya punya keinginan, oke, apa yang bisa gue lakuin pada saat itu. Akhirnya mencoba untuk belajar. Awalnya belajar sama mama dulu karena menurut gue pengalaman itu adalah guru yang paling sesungguhnya lah istilahnya gitu ya. Waktu itu Hmm. belum belum mau terjun secara teori waktu itu. Jadi memang praktek dulu, belajar dulu sama mama, ikut dulu sama mama, ikut dulu caranya bagaimana sih menjalani bisnis ini gitu loh sampai dia bisa survive sampai dari tahun 80 sampai puluhan tahun lah istilahnya gitu dia bisa survive gitu. Lama-lama tertarik. Lama-lama tertarik, lama-lama jauh kepengen tahu, akhirnya ikut LPK waktu itu, Hmm. lembaga pelatihan kursus Oh. yang di bidang makeup artist. Waktu itu belum makeup artist, waktu itu hanya eee, makeup pengantin. Hmm. Jadi, kita waktu itu pengennya bener-bener, di traditional wedding, Hmm. waktu itu. Jadi fokusnya pengen ngambil di tradisional. Jadi waktu itu sempat belajar yang namanya pengantin Jawa, pengantin Sunda, ya semua adat. Hmm. Lama-lama, kok jadi cinta ya gitu, kok jadi cinta, kok jadi seneng, enjoy banget ngejalaninnya. Terus, akhirnya ikut mendalami lagi, ikut private-private di MUA-MUA terkenal lah di Hmm. Jakarta, Hmm. gitu. Oh. Dari situ sudah mulai nih merambah ke dunia ke baju pengantin, kebaya, kita bikin koleksi yang jauh lebih banyak, yang Hmm. jauh lebih variasi begitu ya. Karena kan keinginan pengantin terus berubah ya, apalagi Betul. kalau di kebaya pengennya yang terbaru, update lah segala macam. Akhirnya lama-lama nggak kerasa, kok udah banyak ya gitu loh, banyak banget koleksi kebayanya, banyak banget aksesoris pengantin yang emang up to date lah istilahnya gitu karena pengen mengikuti zaman waktu itu. Akhirnya ya itu sampai sekarang nggak kerasa, alhamdulillah, puji syukur semuanya tuh ya berjalan mengalir begitu aja dan kebetulan memang support dari keluarga luar biasa, khususnya Hmm. suami, mama almarhum yang sekarang baru meninggal 40 hari kemarin. Oh, ini Jadi Jiun ya. support-nya luar biasa. Terus teman-teman sekarang makin banyak teman dalam dunia wedding ini yang betul-betul solid gitu loh, saling mendukung, saling membantu itu buat aku sih rezeki lah.
Mhm. rezeki banget gitu loh. Mungkin mungkin di sini jalannya gitu loh pada saat itu. Jadi memang fokus ya, fokus bener-bener tekun itu sih kuncinya, Ya. Oke, gitu. jadi itu ya awal mulanya kenapa akhirnya memutuskan untuk sampai berkarir di bidang ini ya. Nah, Iya iya. ya ceritanya ini inspiring ya, sangat inspiratif. Oke, nah sekarang kan udah punya Sanggaria sendiri juga ya, terus sudah sering, ya kalau misalnya gue lihat Instagram lo juga gitu ya, udah banyak banget project yang lo lakuin juga gitu, untuk iklan, kemudian untuk makeup pengantin udah pasti gitu. Nah, sekarang nih kan dalam situasi yang sedang, ya seperti ini ya, yang kurang kondusif ya bisa dibilang ya, lagi masa pandemi ini, kira-kira apa sih kendala yang paling lo rasain sebagai, MUA yang memiliki Sanggerias nih? Iya, Mhm, memang, impact-nya tuh kerasa banget karena memang, dunia wedding itu kan memang yang ngumpulin banyak orang ya. betul. Otomatis otomatis segala sesuatu segala, kegiatan di bidang wedding off, Mhm, gitu ya. Itu memang kerasa untuk kita-kita semua ini pelaku jasa di dunia wedding, mhm, gitu. Tapi, balik lagi ke diri masing-masing, ini adalah satu istilahnya, rehatlah untuk kita semua. Karena, memang kita kan setiap weekend nggak pernah berhenti ya. mhm, Kalau dunia wedding kan memang Sabtu Minggu, Jumat, Sabtu Minggu, Jumat, Sabtu Minggu itu terus tidak pernah berhenti. Jadi, introspeksi diri mungkin, ya 2 sampai 3 bulan ini benar-benar, eee, kita inilah gitu loh untuk kita ke depannya gitu. Tapi, tidak memutus kreativitas kita juga dalam dunia wedding, terus kita kembangkan. Artinya tidak, terus berhenti begitu ya, ya, dengan adanya pandemi ini. mhm. Kita adakan misalkan contoh, kita adakan paket-paket akad nikah. Mmm, Memang saat ini kan resepsi memang ditiadakan, tapi akad betul, nikah diperbolehkan, seperti itu. mhm, Makanya kita coba kemas, mhm, secara, cantik, secara memang budgeting yang memang, bisa terjangkau dengan semua pihak, kita bikin paket akad nikah yang memang, hanya khusus misalkan 10 sampai 20 orang begitu. Jadi kita kemas seperti itu gitu di masa-masa seperti sekarang ini. Sosialisasinya memang belum terlalu gempar ya, karena, kita kan mau new normal ini nih ke depannya. Jadi, kita mau gencarin dulu nih, new normal ini wedding nanti seperti gimana sih, kan gitu ya. Apa masih diperbolehkan? Memang diperbolehkan, tapi dengan persyaratan-persyaratan dan protokol-protokol kesehatan yang memang, sudah ditetapkan. Karena kita punya perkumpulan kayak asosiasi, pengusaha wedding Indonesia seperti ya, itu kan mereka sudah, eee, menga mensosialisasikan kepada seluruh vendor-vendor, misalkan, vendor catering, vendor dekorasi, vendor, sanggar, begitu ya, fotografer. Nah, kita sudah diberi pengetahuan yang lebih untuk bisa menyelenggarakan, event wedding, gitu. Contohnya kalau dari sisi saya, MUA misalkan, kita mhm, harus betul-betul, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan, misalkan menggunakan, masker, begitu sesudah dan sebelumnya kita pakai hand sanitizer, cuci tangan, begitu ya. Terus di dalam satu ruangan tidak boleh ada lebih dari 3 orang atau 4 orang maksimal, begitu. Jadi, protokol-protokol itu yang memang harus kita, eee, betul-betul laksanakan, gitu, betul-betul tidak boleh dilanggar. Dari sisi catering misalkan, harus betul-betul serving, waiters-nya satu menu, satu waiters, atau mereka mmm, menyediakan nasi box begitu dengan ya, stol-stol, misalkan begitu. Dan mmm. itu emang penting banget untuk para pengantin tahu ke depannya wedding-nya akan seperti bagaimana, Mmm, gitu. mhm mhm mhm. Oke, berarti sekarang untuk, projeknya mungkin, agak sedikit lebih berkurang ya karena situasi ini dan tadi seperti Indah bilang, lebih preferensinya lebih ke akad nikah ya dengan, Iya, mungkin orang-orang yang lebih sedikit dibandingkan dengan kayak, resepsi ya. biasanya, Oke, ya, mhm. heeh. Berarti untuk saat ini apakah sudah, diketahui untuk kedepannya akan seperti apa atau masih belum ada sosialisasi nih dari asosiasi akan seperti apa ke depannya? Belum ada Eee, ya?
Sudah, Mhm. sudah ada, sosialisasi dan kita juga mencoba untuk memberitahukan ke klien-klien kita bahwa apabila mau mengadakan pesta resepsi, mungkin nanti setelah new normal ini, Ya. dengan kapasitas yang 50% dari Mmm, standar yang seperti biasa. Misalkan di gedung, standar untuk kapasitas 1.000 orang misalkan begitu, kita hanya boleh di 500 orang. Begitu. Jadi 50% dari ketentuan yang biasanya seperti itu. Dan itu sudah kita coba eee terus omongin ke klien-klien kita bahwa memang, begitu ketentuannya begitu ya. Jadi tidak boleh dilanggar, paling ada kelonggaran sedikit misalkan dari 1.000 boleh sampai 600 misalkan begitu. Nah, terus dari sisi makanan, dari sisi WO, dari sisi, busana seperti itu kan, itu harus betul-betul mendukung bahwa, eee, kita berubah gitu loh. Kita berubah tidak seperti, biasanya karena memang, kita mau mendukung program pemerintah gitu, kayak social distancing kita tetap, harus adakan begitu kan. Dari sisi fotografer nanti kita atur bahwa biasanya foto itu kan bisa berderetan gitu ya, betul. rapat-rapat. Nah, kita jaga jarak gitu. Mhm. Hal-hal seperti itulah kita harus terus komunikasikan ke pengantin, Mhm 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 gitu. mhm. Tapi sejauh ini respon dari klien ya gitu kan dengan kejadian seperti ini, apakah mereka, menerima dengan apa yang sudah ditetapkan? Ya pastinya ya mau nggak mau ya karena situasi. Tapi untuk Mhm. komprominya itu lebih, mudah tidak untuk mensosialisasikannya kepada para klien dengan kondisi seperti ini? Alhamdulillah ya, alhamdulillah sejauh ini sih klien-klien cukup mengerti ya. Pertama itu, kedua mereka juga paham bahwa pandemi ini bukannya main-main Ya. gitu loh kan. COVID-19 ini bukan, "Ah, udahlah cuman biasa, ah nanti juga nggak apa gitu ya." Bukan, alhamdulillah semuanya menyadari bahwa ini bukan sesuatu hal yang, istilahnya, biasa aja gitu loh, bener-bener harus kita ikuti aturan semua yang sudah ditetapkan, karena untuk kebaikan bersama, intinya seperti itu sih, Oke. gitu. Kemudian tantangan terbesarnya apa sih, dengan profesi Indah ini ya, dalam situasi seperti ini tantangan yang paling Indah rasa, yang lo rasa sulit banget gitu kan di situasi seperti ini tuh apa? Ya otomatis kalau dari sisi kami nih pelaku bisnis di wedding ya memang terdampak sekali sebenarnya, karena hampir 2 sampai 3 bulan ini kan kami betul-betul nggak ada job ya istilahnya Mhm, ya, kayak teman-teman juga bilang bahwa, "Aduh ini udah bener-bener kering lah istilahnya gitu ya." Karena kita yang memang apalagi teman-teman yang memang, eee, ya, satu mata pencariannya adalah di bidang wedding ini gitu kan, itu agak berat sih sebenarnya. Cuma ya kita berusaha untuk, eee, ya itu, tetap dengan dengan menaikkan brand misalkan, kita bikin portfolio seperti itu. Tetap biar supaya teman-teman klien itu bisa aware akan keberadaan kita, sebenarnya sih itu sih. oke, Promo tetap jalan terus, betul betul, heeh heeh. gitu. Oke, iya ya. Nah, terus, ini ya, apa namanya, kalau Indah kan lo kebetulan udah berjalan, di industri ini 10 tahun ya, itu kan waktu yang tidak sebentar. Nah, ini Mhm di luar dari situasi pandemi juga gitu kan, ini secara umum aja ya. Kira-kira mhm. bagaimana sih, berjuang sebagai MUA itu, kemudian bagaimana mempertahankan supaya tetap bisa, apa ya, mendapatkan kepercayaan dari klien tuh kira-kira gimana? Apakah harus upgrading terus sebagai MUA atau bagaimana tips-tipsnya? Kalau dari sisi MUA itu kan skill ya, jadi Mhm, menurut aku sih jangan pernah berhenti untuk belajar, gitu sih. Dan di mana kita terus mau belajar, otomatis kita upgrade ilmu. Semakin kita banyak, istilahnya, ilmu kita sudah cukup, ilmu kita betul-betul, ini, orang akan cari kita, gitu loh. Orang akan cari kita, orang akan tahu, yang mana yang instan, yang mana yang tidak, gitu. Karena ini proses yang panjang, ini